Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Rismani Rapsari di mata kuliah teori organisasi untuk materi pertemuan ke-14 yaitu evolusi perkembangan teori organisasi. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama adalah konsep evolusi dan perkembangan teori, lalu dilanjutkan dengan beberapa teori-teori terkait dengan organisasi antara lain teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Oke. Nih. Yang pertama adalah konsep evolusi dan perkembangan teori organisasi. Nah, di sini salah satu kejadian paling penting sebelum abad ke-20 yaitu kaitannya dengan perkembangan teori organisasi adalah revolusi industri. Jadi ketika kita berbicara mengenai teori organisasi, jadi kita berbicara mengenai evolusi dan perkembangan teori organisasi, maka kita akan berbicara juga mengenai revolusi industri. Awalnya dia itu dimulai pada abad ke-18 di Inggris, yaitu revolusi tersebut menyeberangi Samudra Atlantik dan ke Amerika yang pada akhirnya akhir Perang Dunia Kedua. Nah, revolusi tersebut mempunyai dua elemen utama, yaitu kekuatan mesin, di mana kekuatan mesin tersebut telah menggantikan atau menggeser dari kekuatan manusia dengan cepat, pembangunan sarana transformasi, lalu adanya perubahan metode pengiriman barang. Nah, hasilnya adalah menyebabkan pendirian pabrik-pabrik yang dampak jelasnya itu ada pada desain dari organisasi yang jelas. Nah, salah satunya adalah terciptanya struktur organisasi untuk memungkinkan terjadinya proses produksi yang efisien. Nah, pekerjaan yang harus dirumuskan itu apa? Pekerjaan yang harus dirumuskan adalah pekerjaan di dalam teori konsep evolusi, di mana tadi ya sudah dibahas di awal bahwa sudah adanya pergantian atau dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Jadi struktur organisasi pun yang dirancang harus kompleks. Nah, melalui perkembangan teori organisasi ini, awal mulanya dimulai pada tahun 1919 dengan lahirnya teori manajemen ilmiah awalnya, di mana berakhir pada tahun 1960 dengan lahirnya teori modern yang mengakomodasi segi manusia, mesin, teknologi, dan lingkungan sebagai dasar peningkatan produktivitas organisasi. Nah, pendekatan mutakhir untuk memahami organisasi itu dipengaruhi oleh perspektif sosial kerangka kerja sistem terbuka. Jadi kita di sini mereview dulu bagaimana sih konsep dari evolusi dan perkembangan teori organisasi itu terjadi. Awal mulanya itu apa? Nah, berarti awal mulanya tadi ya adanya abad 18 di Inggris, revolusi industri dari tenaga manusia sudah bergeser digantikan oleh tenaga mesin. Lalu di sini untuk organisasi desainnya juga berubah, maka dimulailah di sini awal mula dari konsep evolusi dan perkembangan dari teori organisasi itu sendiri. Di sini evolusi atau perkembangan teori organisasi itu akan memunculkan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang masing-masing dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk meninjau masalah organisasi. Nah, keseluruhan pendekatan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 aliran utama, ya, sesuai dengan kurun waktu permunculan masing-masing pendekatan tersebut, yaitu ada 3 yang akan kita bahas nanti, yaitu pendekatan teori klasik, pendekatan neoklasik, dan pendekatan modern.
Ini ya. Yang tadi yang dinamakan dengan kita akan membahas mengenai teori klasik. Nah, kalau di teori klasik, teman-teman bisa nih ya, awal mula terjadinya teori klasik itu sebagai pemerhati bidang manajemen dan organisasi ditandai oleh terbitnya buku karya Hendrik Taylor tahun 1911 yang berjudul Principle of Skilled Management yang lebih dikenal dengan istilah scientific management atau manajemen ilmiah. Nah, Taylor berusaha memperbaiki pekerjaan dengan menggunakan metode ilmiah terhadap tugas-tugas di dalam organisasi. Awal mulanya itu ya, bentuknya teori neoklasik. Lalu di dalam teori neoklasik ini itu dikembangkan pula oleh namanya Henry Fayol. Fayol di sini mencoba mengembangkan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada semua manajer dari semua tingkatan organisasi dan menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Sedangkan di sini, Taylor memusatkan perhatian pada tingkatan yang paling rendah dari organisasi manajemen, yaitu adalah aspirasi dari bawahan. Ini ya. Nah, di sini pasti ada perbedaan antara teori yang disampaikan oleh Taylor dan teori yang disampaikan oleh Fayol. Nah, di dalam teori klasik ini, Fayol ini mengusulkan beberapa prinsip-prinsip organisasi yang kita kenal sampai dengan sekarang. Yang pertama adanya pembagian waktu kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, lalu ada lagi mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, lalu ada lagi remunerasi gaji dari suatu pekerjaan, ada lagi sentralisasi, tata tertib, lalu ada lagi keadilan, stabilitas masa para pegawainya, lalu ada yang namanya peraturan dan kesatuan dalam organisasi. Nah, teori klasik ini juga dikembangkan oleh Max Weber dengan istilah teori birokrasi. Weber telah mengembangkan sebuah model struktural yang ia katakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi untuk mencapai tujuan yang disebut dengan istilah birokrasi. Nah, di sini birokrasi ini ditandai dengan adanya pembagian kerja, adanya wewenang yang jelas, prosedur dan seleksi formal, aturannya juga rinci. Nah, ini adalah beberapa kaitan terkait dengan teori klasik. Ya. Selanjutnya, setelah teori klasik yaitu ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini diawali oleh Walter Mayo tahun 1927 yang membentuk aliran antar manusia atau Human Relations School yang memandang Mayo ini memandang bahwa organisasi sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas dari sisi manusia dibandingkan dengan mesin. Nah, pada masa ini dilakukan percobaan yang menyangkut rancangan ulang pekerjaan, perubahan panjangan waktu hari kerja, dan waktu kerja dalam seminggu. Jadi di dalam teori neoklasik itu organisasi dapat menentukan waktu kerja dalam satu minggu, terus pengenalan waktu istirahat, lalu di situ ada rencana upah individu. Bahwa disimpulkan bahwa norma sosial di kelompok ini merupakan kunci penentu perilaku kerja seseorang dari teori neoklasik. Ya. Selain itu, selain tadi Mayo, dari sudut pandang Taylor, Fayol, dan Weber tadi yang saya kemukakan di depan, itu diambil kesimpulan bahwa
organisasi ini merupakan suatu sistem kerjasama di mana adanya tugas-tugas dari organisasi itu adalah tugas-tugas dan manusianya itu harus dipertahankan pada suatu keseimbangan. Pendapat yang sama itu juga dikemukakan oleh ahli yaitu Chester Barnett. Dia menawarkan ide-ide dalam function of the executive, di mana dia memaparkan bahwa dia menentang nih pandangan klasik yang mengatakan bahwa wewenang harus didefinisikan sesuai dengan tanggapan dari bawahan. Di sini si Barnett tadi memperkenalkan bahwa peran dari organisasi formal ke dalam teori organisasi itu mengusulkan agar peran utama manajer adalah memperlancar komunikasi serta mendorong para bawahan untuk berusaha lebih keras. Ini ya teman-teman ya. Dari teori neoklasik. Nah, tokoh lainnya di sini adalah McGregor, di mana dia menyatakan bahwa adanya dua sudut pandang tentang manusia, yaitu teori X sebagai pandangan negatif dan teori Y sebagai pandangan positif. Nah, di sini Douglas memberikan kesimpulan bahwa seorang manajer tentang sifat manusianya itu didasarkan atas pengelompokan asumsi tertentu, dan manusianya itu cenderung untuk menyesuaikan perilaku terhadap bawahannya dengan asumsi tersebut. Namun, dengan demikian, teori Y tadi lebih disukai dan asumsi tersebut dapat membimbing para manajer dalam merancang organisasi dan memotivasi para pegawainya. Ya, tadi ya, itu perjalanan dari munculnya teori neoklasik. Lalu ada lagi pengambilan keputusan pada birokrasi yang desentralisasi mengenai kepatuhan kepada wewenang serta pembagian kerja itu diganti dengan struktur desentralisasi yang demokratis, yang diorganisasi pada kelompok yang fleksibel, serta pengaruh yang diambil dari kekuasaan itu akan diganti dan diambil dari keahlian. Nah, itu juga dalam bentuk organisasi yang ideal. Oke. Itu adalah teori dari teori neoklasik. Selanjutnya adalah teori modern. Yang namanya teori modern ini ditandai dengan lahirnya pergerakan kontingensi yang dipelopori oleh Herbert Simon, di mana Herbert Simon menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya dapat diterapkan prinsip-prinsip dasar bersaing. Nah, kemudian pendapat lain muncul pada bukunya Katz dan Robert. Dalam bukunya The Social Psychology of Organisasi itu mengenalkan prinsip organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Nah, buku tersebut mendeskripsikan keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya. Ini ya. Dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jika terdapat perubahan, maka organisasi tersebut dapat bisa bertahan. Dulu pada tahun 1960, Woodward dan Charles Petro menyampaikan bahwa menentukan struktur yang sesuai organisasi itu perlu yang ada yang namanya teknologi. Nah, pendekatan paling mutakhir mengenai teori organisasi ini memusatkan perhatian pada sifat politis organisasi. Lalu, mula-mula
teori ini dibuat oleh James dan Simon tadi ya, yang telah diperbaiki dengan oleh Jeffrey Pepper, di mana model yang dikembangkan yaitu mencakup koalisi kekuasaan, konflik atas tujuan, serta keputusan desain organisasi, di mana dia akan mendukung kepentingan pribadi dari para pemegang kekuasaan. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya organisasi koalisi. Nah, organisasi koalisi ini terdiri dari berbagai kelompok dan individu dengan tuntutan yang berbeda-beda. Desain organisasinya juga merupakan hasil dari perebutan kekuasaan dari berbagai koalisi tersebut. Nah, teman-teman, jika kita ingin mengerti mengapa dan bagaimana organisasi tersebut dirancang, maka harus memiliki nilai preferensi dan kepentingan dari mereka yang berada di dalam organisasi guna pengambilan keputusan. Lalu, pemikiran ini membangun atas dasar pengetahuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan perilaku ilmu politik yang telah meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan fenomena-fenomena organisasi. Jadi, di sini saya hanya ingin mereview saja terkait dengan teori-teori yang ada dalam konsep evolusi dan perkembangan teori organisasi. Tadi ada namanya teori organisasi, teori neoklasik, dan teori modern. Baik, teman-teman, untuk pertemuan kita ke-15 saya akhiri. Ini menggantikan persentase dari kelompok yang tidak memberikan kabar dan tidak maju untuk presentase, maka saya ganti untuk pertemuan kita yang ke-14. Nanti untuk pertemuan ke-15 saya harapkan sudah ada konfirmasi dari kelompok yang akan maju. Baik, saya akhiri. Apabila ada kendala atau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa confirm ke saya melalui WhatsApp maupun live chat yang ada di Siakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.